Udah masuk belum? Kayaknya udah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya selamat malam. Maaf banget baru bisa diupload, dibikin dan diupload sekarang jam berapa nih? Udah malam deh. Kenapa saya pakai kacamata? Soalnya ngantuk banget teman-teman. Nih, lihat tuh. Apa ya? Oke, kita coba langsung aja deh. Coba untuk lanjut bahas kuis, khususnya tipe-tipe soal yang kemarin keluar di ulangan. Dan nanti akan sama ya tipenya yang akan diujikan di perbaikan nilai untuk yang perbaikan nilai kayak gitu, ataupun yang kemarin nggak bisa hadir sebelum ulangan untuk ikut bahas langsung di kelas, boleh nih disimak videonya biar semuanya bisa paham. Oke, kita lanjut aja deh. Saya langsung share screen aja whiteboardnya. Oke, semoga terlihat. Yang pertama kita mau bahas adalah ketika ada yang paling sederhana nih, tapi ini nyatanya banyak banget yang salah. Sebentar. Nih, saya taruh di sini. Mana sih? Ini dia. Kemudian, oke, intinya ini ya. Minus 1/3 dipangkatkan 4. Ini harus diperhatikan betul teman-teman bahwa tanda minusnya itu nggak ada di dalam kurung. Ya, tanda minusnya nggak di dalam kurung, berarti dia nggak ikut dikalikan secara berulang. Saya repetisi sekali lagi, kalau ada tanda minus di sini, dia tidak di dalam kurung dengan angka atau nilainya, dia tidak dikalikan secara berulang. Ya, berarti dia minusnya ada di luar dari perkalian berulang. Si dalam hal ini sepertiga. Berapa kali kita kalikan? 4 kali ya. 1/3 kali 1/3. Oke, ini bentuk perkalian berulangnya. Ini adalah bentuk perkalian berulang. Ini perkalian berulang. Nah, kalau yang ditanya adalah hasilnya, ya dihitung. Sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga. Berapa tuh? 1/27. Min di depannya tadi. Min 1/27. Oke. Sini nggak boleh bingung. Kemudian, seandainya ada soalnya seperti ini. Minus 7 pangkat 3. Gimana bentuk perkalian berulangnya? Sama kayak tadi ya. Kita lihat di sini bahwa tanda minusnya itu tidak di dalam kurung bersama dengan nilai si 7. Berarti minusnya tidak dikalikan secara berulang. Yang dikalikan berulang hanya 7-nya saja. 7 dikalikan 7 sebanyak 3 kali. Ya. Atau berapa tuh? 7 kali 7 kali 7. 49 kali 7. 9 kali 7, 63. 6. 49. 47. 28 tambah 6, 34. Nih, minus 343. Beda ceritanya kalau minusnya ikut di dalam kurung. Misalnya berapa? Minus 2. Ada kurungnya bersama dengan 2. Pangkat 4. Baru si minus 2-nya ini kita ikut kalikan berulang. Jadi minus 2 dikalikan minus 2 sebanyak berapa kali? 4 kali. Oke. Berapa nih? Minus 2 minus 2, 4. 4 minus 2 min 8. Min 8 min 2, 16. Oke. Ini jangan sampai keliru ya. Karena ini yang sederhana dan ini paling awal banget. Nggak boleh keliru. Nanti boleh diulang lagi kalau masih bingung. Kita lanjut ke tipe yang berikutnya. Tipe berikutnya itu ketika operasinya itu menyatakan banyak operasi di bilangan berpangkat itu banyak. Contohnya apa? Nih lihat sebentar.
Misalnya seperti ini. Nah, ini 12 dikurang 64 dibagi 2 pangkat 5. Oke, nah di sini harus diperhatikan betul yang mana yang kita kerjakan terlebih dahulu. Ingat ya, prinsip kurung, sebelum kurung pangkat, kurung, habis itu baru kali, bagi, tambah, kurang. Ini urutannya nih, hierarki pengerjaan operasinya. Kalau ada pangkat, kita dahulukan pangkat. Kalau ada kurung, kita dahulukan kurung. Kalau ada kali dan bagi, kita lihat posisinya. Yang sebelah kiri dahulu. Baru habis itu tambah dan kurang. Oke. Nah, gimana nasibnya dengan soal yang di sini? Kita lihat, ada yang dipangkatkan? Ada, 2 pangkat 5. Itu kita dahulukan. Sehingga menjadi 12 kurang 64 dibagi 2 pangkat 5 itu berapa? 32 ya. 32. Nah, setelah sampai sini, apa yang selanjutnya kita lakukan? Jangan 12 dikurang 64 dulu. Tapi 64 dibagi dengan 32 dulu ya. Karena pembagian. Ini jangan sampai keliru nih. Sehingga menjadi apa sekarang? Sekarang menjadi 12 dikurang 64 dibagi 32 adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 12 kurang 2, 10. Nggak boleh bingung. Ya. Kalau contoh soal berikutnya, oke, kalau sekarang pecahan misalnya nih, 3/5 mereka dipangkatkan dengan 3. Lalu dibagi dengan 3/2 dipangkatkan dengan 4. Nah, gimana pengerjaannya? Sama kayak tadi ya, kalau ada perpangkatan, kita dahulukan pangkatnya. Nah, dalam hal ini, kita lihat nih bahwa kita bisa menerapkan sifat perpangkatan pada pembagian atau bentuk pecahan. Sifat yang mana? Yang A/B dipangkatkan dengan M. Menjadi apa? A-nya dipangkatkan M, atau pembilangnya dipangkatkan, dan B, penyebut, juga dipangkatkan. Nah, kita ubah dulu nih semuanya menggunakan sifat yang ini. Jadi kayak gimana? 3/5 pangkat 3. 3 ini adalah nilai A, 5 adalah nilai B. Sama ya, yang atas ataupun yang bawah kita pangkatkan dengan nilai pangkatnya. Sehingga menjadi 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Lalu kita bagi yang sebelah kanan jadi berapa? 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Nah, perhatikan di sini. Pembagian pada pecahan. Kita ketahui ya bahwa operasinya kita ganti jadi bentuk perkalian. Dan di belakang operasi pembagian tersebut, posisinya ditukar. 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Tadi ya, operasinya kita ubah jadi kali. Dan yang di belakangnya kita tukar posisi pembilang dan penyebutnya. Jadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, sampai sini. Setelah sampai sini, kita lanjutkan. Bagaimana? Nah, kita ingat di sini bahwa operasi perkalian itu memiliki sifat komutatif. Bersifat komutatif. Komutatif itu yang bagaimana? Ini loh, yang A kali B itu sama aja kalau posisinya kita tukar atau kita pindah. B kali A. Sama aja ya.
3 kali 2 dengan 2 kali 3 sama-sama 6. Nah, sama di sini. Bisa kita tukar antara posisi yang pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut. Dalam hal ini, saya coba tukar yang di penyebutnya. Jadi antara 3 pangkat 4 dengan 5 pangkat 3, posisinya kita tukar. Tujuannya apa? Supaya ini. Supaya kita bisa melihat ada hubungan yang bisa kita gunakan. 1 pangkat 4 per 5 pangkat 3. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah bentuk pembagian dengan pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Sehingga kita bisa terapkan sifat. Sifat yang mana? Ayo, ada yang ingat? Kita lanjut dulu sini. Kita pakai sifat pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama. A pangkat M per A pangkat N. Itu jadi A pangkat M kurangi N. Ya. Jadi kalau yang tadinya di penyebut pangkat N ini, kalau dia naik ke atas, dia jadi minus, jadi negatif. Atau sebaliknya. Ini jadi 1 per A pangkat N, karena M yang pindah, jadi N min M. Ya, kita lihat nih kekaitannya. Jangan sampai keliru. Ini tujuannya untuk menyederhanakan. Nah, dalam hal ini, 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat 4-nya bisa kita terapkan sifat yang ini. Dalam hal ini, saya coba supaya nilai pangkatnya tetap positif. Jadi yang saya pindahkan yang pangkatnya lebih kecil. 3 pangkat 3 atau 3 pangkat 4? Tentu 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 yang kita pindahkan. Sehingga bisa pakai yang ini nih. Oke, jadinya 1 per 3 pangkat 4 min 3 kali. Karena ini basisnya berbeda, kita tidak bisa gunakan sifat ini. Nggak apa-apa, tetap ditulis seperti biasa. Per 5 pangkat 3. Atau 3 pangkat 4 kurang 3. Jadinya 1 per 3 ya. Tapi bisa saya tulis jadi 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4 kali 1 ya 2 pangkat 4. Per tadi 3 pangkat 4 kurang 3. 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 atau 3 kita kalikan dengan 5 pangkat 3. Kalau mau diteruskan sampai dapat hasilnya, silakan. Tergantung soalnya memintanya apa. Apakah hanya sebatas disederhanakan atau sampai mendapatkan hasil. Oke? Oke, silakan yang belum paham boleh diulangi kembali. Ada sifat-sifat yang harus diperhatikan di sini, ya. Kemudian soal yang berikutnya. Soal berikutnya, atau masih yang tadi deh. Tapi sekarang posisinya ada nilai dengan pangkat negatif. Masih contoh yang sama. 3 per 2, kita pangkatkan 4. Lalu saya bagi dengan berapa nih? 2 per 3 pangkat minus 2. Nah, di sini jangan sampai keliru. Tadi ya, yang dipangkatkan kita dahulukan. Jadinya kayak gimana tadi? Pakai sifat yang perpangkatan pada pembagian, 3 per 2 pangkat 4, jadinya 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Lalu kita bagi dengan 2 pangkat min 2, jangan sampai menuliskannya tidak ada tanda minusnya, 3 pangkat min 2. Oke, sampai sini. Selanjutnya apa? Boleh, yang tadi, yang pembagiannya kita ubah jadi pangkat, jadi perkalian. Lalu yang di belakang kita tukar posisinya. 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Kita kali, tukar posisinya per 2 pangkat min 2. Nah, apakah ini udah bisa langsung dioperasikan? Boleh, seandainya memang basisnya sudah sama. Dan kebetulan ini basisnya sudah sama. Ya, antara 3 pangkat 4 kali 3 pangkat min 2 perkalian dengan basis yang sama nih.
sifat yang ini. Sifat perkalian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Atau pangkat M dikalikan A pangkat N. Jadi gimana? A pangkat M ditambah N. Gitu ya. Sehingga di sini bisa kita tuliskan jadi seperti apa? 3 pangkat 4 ditambah min 2 per 2 pangkat 4 ditambah min 2. Jadi 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Atau kita balikan lagi pakai sifat yang tadi. Karena kedua baik pembilang dan penyebut pangkatnya sama, kita bisa keluarkan. Seperti itu. Ya. Boleh seperti ini, atau misalnya alternatif penyelesaian yang lain. Dari langkah sini, dari langkah yang ini, misalnya. Saya tandain. Dari sini, seandainya tidak menggunakan yang sifat ini, tapi kita lari ke sini. Seandainya kita gunakan sifat yang satu lagi, sifat pangkat negatif, di mana A pangkat minus N atau M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau tadi dia posisinya di pembilang, kita ubah posisinya jadi penyebut, tanda pangkatnya akan berubah. Yang tadinya negatif jadi positif, atau sebaliknya. Nah, di sini kita lihat ada yang pangkatnya negatif. Kita coba ubah jadi positif ya. Jadi bagaimana nih? Kalau berdasarkan sifat yang ini. 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4 tetap. Operasinya perkalian. Nah, 3 pangkat min 2-nya supaya jadi positif, kita taruh di bawah. Per 3 pangkat 2. Dan yang penyebutnya, 2 pangkat min 2 supaya jadi positif, kita taruh ke atas. 2 pangkat 2, pangkat 2. Nah, dari sini, lanjut seperti yang contoh sebelumnya. Kita kelompokkan yang sama. Nanti jadinya 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Lalu dikalikan, di sini berapa nih? 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4. Kita tinggal lanjutkan, hitung. 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Saya mau supaya pangkatnya selalu positif. Atau dalam hal ini bisa bernilai positif pangkatnya. Berarti 3 pangkat 2 yang kita naikkan ke atas. Jadinya 3 pangkat 4 min 2. Kalau yang basis 2, supaya tetap positif, berarti yang pangkatnya kecil yang pindah. 2 pangkat 2-nya pindah ke bawah, jadinya 2 pangkat 4 kurangi 2. Nanti sama kok hasilnya. 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Atau 3 per 2, kita pangkatkan dengan 2. Sama nih ya. Gitu. Ya, tipe berikutnya. Masih banyak guys. Tipe berikutnya adalah tipe masih bilangan berpangkat. Nah, tapi di sini operasinya sudah mulai menarik. Di sini operasinya sudah mulai menarik. Kenapa menarik? Karena melibatkan variabel nih sekarang. Dan variabelnya bisa lebih dari satu. Selain itu, sifat dari operasi perpangkatannya juga yang digunakan bisa saja banyak. Gitu ya. Contohnya yang ini. Yuk, kita kerjain. Langkah-langkahnya gimana ya? Yang pertama, seperti biasa, kalau ada perpangkatan, yang perpangkatan didahulukan. 4M pangkat 2 sudah sederhana bentuknya, atau sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Lalu berikutnya nih, M pangkat 2, N pangkat sepertiga, dipangkatkan 3. Nah, kita perhatikan di sini, sifat, ini ya, sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat, atau A pangkat M, jika dipangkatkan N, itu
itu akan menjadi A pangkat M kali N. Nah, perhatikan di sini triknya, bahwa di dalam kurung ini ada dua variabel. Variabel M yang berpangkatkan 2 dan variabel N yang berpangkatkan 1/3. Mereka berdua kan dikalikan ya. M pangkat 2, N 1/3 kan M pangkat 2 dikali N pangkat 1/3. Mereka dipangkatkan dengan 3. Nah, bentuk ini kita menggunakan sifat yang berikutnya. Nah, ini mulai banyak nih sifatnya. Sifat yang berikutnya itu yang mana? Yang perpangkatan pada perkalian, di mana A kali B dipangkatkan dengan M, itu nanti akan sama dengan A dipangkatkan dengan M kali B pangkat M. Nah, sudah mulai terlihat nih. Sehingga bentuk ini bisa kita lanjutkan jadi gimana? Tadi nilai A-nya berarti adalah si M pangkat 2. Ya. M pangkat 2 di sini adalah A. Sehingga jika M pangkat 2-nya kita pangkatkan dengan 3, pakai sifat yang di atas, jadinya, putih, sorry. Sini jadinya M dipangkatkan 2, kita kali dengan pangkat yang di luarnya, pangkat 3. Kalau yang N dipangkatkan 1/3, kita kali dengan yang di luar, pangkat 3. Sehingga jadi berapa nih? 2 kali 3 berapa? Berarti M pangkat 6 dikali N-nya dipangkatkan 1/3 dikali 3. Kita coret ya. Jadi N pangkat 1. Yaudah, N aja. Nah, kita dapat nih untuk yang lebih sederhana. Karena permintaan soal biasanya kalau seperti ini tuh menyederhanakan. Ini jadinya M pangkat 6 kali N. Kita pindahin yuk. M pangkat 6 kali N. Kali 2N dipangkatkan 3. Nah, ini hati-hati. 2N itu adalah 2 dikalikan dengan N. Di mana mereka dipangkatkan 3. Pakai sifat yang ini lagi. 2-nya adalah si A, N adalah si B. Keduanya kita pangkatkan 3. Sehingga dia menjadi 2-nya dipangkatkan 3 kali N-nya dipangkatkan 3. Sehingga kita pindahkan ke sini jadi 2 pangkat 3 kali N pangkat 3. Udah sampai sini? Ya, kita tinggal kelompokkan. Yang variabelnya sama, lalu yang angka dengan yang angka seperti apa. Yang variabelnya dulu deh, atau yang angka dulu deh. Sini ada 4 dan juga 2 pangkat 3. Jadi kita tulis di sini 4, kita kalikan. Ini semuanya perkalian ya. 4M kuadrat, 4 kali M kuadrat. M pangkat 6 kali M. Ya, perkalian semua, jadi nggak apa-apa kita ubah. Kita geser posisinya tadi sifat komutatif. 2 pangkat 3. Pangkat 3. Kita kali yang M dengan M pangkat 6. Oh, M udah nih. Oh, ini ada di depan tadi. Sorry. M pangkat 2 dulu. M pangkat 2, kita kalikan M pangkat 6. Yang N-nya ada berapa aja? Ada N aja. Dan juga N pangkat 3. Nah, jadinya gimana? 4 ini kan bisa kita ubah jadi basis 2 ya, supaya sama dengan di belakangnya. 4 ini jadi 2 pangkat 2. Kita kali 2 pangkat 3. Basisnya sudah sama, dikalikan. Pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadinya 2 pangkat 5. Nah ini, basisnya udah sama, dikalikan. Pangkatnya kita tinggal jumlahkan. M pangkat 2 kali M pangkat 6, berarti di sini jadinya M pangkat 2 ditambah 6. Sedangkan yang N, ini pangkat 1 ya, tapi tidak dituliskan. 1 ditambah 3.
Atau kita tuliskan 2 pangkat 5, M pangkat 8, N pangkat 1 tambah 3, 4. Ini bentuk yang paling sederhana. Gitu. Mungkin kita bikin part-part ya videonya. Yang pertama ini sampai sini dulu. Habis ini kita lanjut ke tipe soal yang lainnya. Oke, see you di video yang berikutnya. Saya izin untuk stop recordingnya dulu.